Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kami akan menyapa Bapak Saudara yang mengikuti lewat Zoom dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita minta biarlah Tuhan hadir dengan kita bersama-sama di tempat ini. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah-Mu cukup dalam kehidupan kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi hari ini ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Biarlah ya Tuhan hidup kami diubahkan. Firman-Mu yang akan mengajari kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Engkau luar biasa ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sembah dia katakan, terima kasih Yesus, terima kasih
ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari sembah dia, katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari datang sembah dia Bapak Ibu Saudara. Kami berterima kasih ya Tuhan, untuk Tuhan yang boleh memelihara kehidupan kami. Kalau Tuhan boleh memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, mari bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan dapat memulihkan kehidupan kami. Oh Tuhan, Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Oh, mari katakan thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's all
kebaikan-Mu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bahwa kami ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, untuk kami tetap setia ya Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau baik. Mari bersama-sama katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dengan setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dekat setia. Mari dari awal katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Semuanya katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Haleluya, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dengan setia. Kau dapati aku dengan setia. Kau dapati aku dengan setia. Ya Tuhan, hanya ini Tuhan persembahan kami, segenap hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Oh, dalam batakan dalam bayas Tuhan Engkau baik. Kami bawa segenap hidup kami kepadamu ya Tuhan. Seluruhnya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu hidup kami, Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, bersama-sama katakan, hanya ini Tuhan. Haleluya. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku,
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini saatnya kita akan berdoa untuk umat-umat Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendukung di dalam doa. Haleluya. Di dalam ruangan menara doa ini Tuhan, kami mengatur persembahan yang terbaik kepadamu dari hati yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Sebab telah kami terima Tuhan setiap kebaikan-Mu. Telah kami terima setiap perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat bagi kami Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan umat-umat-Mu. Juga umat-umat-Mu yang mengikuti secara live streaming Tuhan menara doa malam hari ini Tuhan. Dan Tuhan melihatnya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami bawa kembali segala pergumulan umat-umat-Mu, segala permohonan doa umat-umat-Mu yang begitu setia ini Tuhan. Kami bersehati saat ini berdoa Tuhan untuk saudara kami Ernawati Tuhan, yang saat ini sakit Tuhan, ada bakteri di lambungnya. Tuhan kami percaya malam hari ini kuasa Tuhan menjamah daripada anak-Mu Ernawati Tuhan. Tuhan angkat setiap kekhawatiran, setiap ketakutan dan kecemasannya. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera daripada-Mu. Dan kami percaya anak-Mu ini menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Nio Linlin yang saat ini sedang sakit di telinga Tuhan. Kami percaya jamahan Tuhan ada bagi anak-Mu malam hari ini. Telinganya sembuh total di dalam nama Yesus. Kami juga mengangkat doa kami untuk anak-Mu Yuli Anawati Tuhan yang saat ini berdoa buat Adelia. Tuhan, anak-Mu ini terbeban Tuhan Yesus untuk jodoh yang terbaik bagi Adelia. Kami percaya, kami bersahati Tuhan. Kami percaya Tuhan kirimkan, Tuhan berikan untuk jodoh yang terbaik bagi Adelia Tuhan. Di dalam nama Yesus, jodoh yang sepadan, seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu yang saat ini, yang malam hari ini mengikuti secara live streaming Tuhan. Bagi mereka yang sedang di dalam perawatan di rumah sakit Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan Engkau mendengarnya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tercurah malam hari ini. Tuhan sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, ketakutan, kecemasan Tuhan, kekhawatiran Tuhan, angkat malam hari ini. Tuhan berikan damai sejahtera daripada surga untuk
anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami beri hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Kami minta kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik. Ya, kemurahan-Mu lebih dari itu. Bawa kami ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan kemurahan-Mu. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku memujikan Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Mari saudara buka suaranya. Lihat kemurahan Tuhan atas hidupmu. Yes. Kemurahan lebih dari hidup. Bahwa lidah, yes Tuhan, Tuhan terima kasih. Kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami butuh kesabaran-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa menunjukkan kemurahan ya Tuhan-Mu kepada ya Tuhan keluarga kami, orang-orang di rumah kami, orang-orang sekitar kami. Kami minta ya Tuhan kesabaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kami bisa menantikan janji Tuhan. Ya Tuhan, digenapi dalam hidup kami. Beri kami kesabaran ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk diri kami sendiri. Sabar terhadap orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, untuk mengubah setiap kami. Ya Tuhan, untuk setiap harinya ya Bapa. Sungguh hati kami ingin ya Tuhan, semakin ya Tuhan dekat dengan Tuhan. Mengerti ya Tuhan panggilan-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pakai kami, urapi kami. Aku berdoa anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, hari ini saya ingin bagikan satu pesan yang khusus, yaitu mengenai bagaimana meningkatkan kualitas dalam hubungan pernikahan. Ya, saudara, bagaimana karena hubungan di dalam pernikahan ini sangat menentukan kebahagiaan daripada kehidupan kita, keberhasilan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, kalau ada seringkali saya dengar beberapa hamba Tuhan berkata begini saudaraku. Ya, kalau kamu ingin menikmati surga di dunia ini, ya kan, kamu menikah, ya kan, berumah tangga, kamu akan bisa nikmati surga di sana. Tetapi kalau kamu juga mau nikmati neraka di dunia, ya berumah tangga, ada di keluarga.
Jadi apa yang menyebabkan kok rumah tangga atau keluarga bisa jadi surga, bisa jadi neraka? Semuanya itu satu kata. Ya kan saudara, yang bisa menjadi penyebabnya, yaitu apa? Hubungan. Katakan hubungan. Saudara tulis live chat hubungan. Katakan sama dengan saya di tempat ini, katakan hubungan. Nah hari ini kita akan bahas, ya kan, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas. Ya, kualitas hubungan itu paling penting. Bukan seberapa banyak kita bersama-samanya, tapi kualitasnya ini saudara juga harus kita mau tingkatkan. Apa kata firman Tuhan saudara yang mengenai kualitas ini? Mari kita baca Alkitab kita dari surat ya 1 Yohanes 3 ayat 18 ya. Surat 1 Yohanes 3 ayat 18, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus ya, dalam setiap pernikahan ya, dan sesungguhnya juga dalam setiap hubungan, baik hubungan dengan sahabat, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan rekan pelayanan, itu sebenarnya menawarkan banyak kesempatan untuk melakukan namanya penyesuaian. Ya kita nih berhubungan dengan istri ya, dengan anak, orang tua, dengan rekan. Itu perlu ada penyesuaian supaya kualitas hubungan kita menjadi semakin baik, ya kan? Alasan kenapa kita perlu melakukan penyesuaian, saudara, karena kehidupan kita ini ngalami perubahan. Saya kasih contoh perubahan begini. Ya komunikasi kita atau hubungan kita dengan istri pada waktu kita masih belum punya anak, itu berbeda pada waktu kita sudah punya anak, punya bayi. Lalu punya anak mulai besar jadi remaja, itu beda. Nanti pas dia udah dewasa tinggal, mungkin dia kuliah, entah dia menikah, kembali kita berdua lagi. Itu dalam setiap musim, itu komunikasi, cara kita membangun hubungan dengan istri kita atau suami kita, itu harus berubah. Harus ada disesuaikan, katakan amin. Ada penyesuaian. Ini yang membuat supaya kita harus peka di dalam, bukan cuma dengan Tuhan ya. Kepekaan kita untuk hubungan dengan Tuhan itu sangat ditentukan, dan kepekaan kita dalam membangun hubungan dengan sesama kita, khususnya orang-orang yang ada di rumah kita. Katakan amin. Hubungan kita waktu anak itu masih bayi, masih balita, kita berbicara, kita memperlakukan mereka, itu harusnya berbeda ketika mereka masih sudah remaja. Atau ketika dia sudah mulai kuliah, bahkan dia sudah berumah tangga, tidak bisa lagi kita perlakukan dia sebagai balita. Nah ini untuk tujuannya untuk apa? Perlu ada penyesuaian supaya kualitas hubungan kita menjadi lebih baik. Kalau kualitas hubungan kita lebih baik, pasti kita akan lebih berbahagia. Lebih penuh dengan sukacita, dan dampaknya berkat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Dan juga kita misalnya, bisa juga dalam keluarga saudara, atau misalnya ini kan kita ganti pekerjaan. Yang tadinya pekerjaan ini udah tahu kita waktunya untuk ketemu dengan keluarga, jam berapa sampai jam berapa gak ketemu. Tapi kita dengan perubahan yang baru harus banyak keluar kotanya. Ini pun harus disesuaikan. Penyesuaian. Biasanya kalau orang yang tidak mau menyesuaikan hubungannya, timbul banyak konflik. Timbul banyak curiga. Dan akhirnya tidak jarang yang akhirnya pecah rumah tangga saudara. Beberapa harus pindah kota. Waktu pindah kota, suaminya dulu yang pindah. Kadang-kadang istri dan anak masih di satu kota tertentu. Itu bagaimana kita membangun hubungannya saudaraku. Beberapa ngalami yang namanya mungkin harus satu rumah, yang satu menderita sakit. Maaf saudara, saya melihat ada istrinya kena stroke mungkin. Atau suaminya kena stroke. Ini hubungannya udah berbeda lagi. Nggak bisa sama pada waktu keadaan-keadaan yang normal. Nah perubahan-perubahan ini saudaraku memaksa kita untuk buat penyesuaian. Penyesuaian dalam setiap keputusan yang kita mau ambil. Perkataan yang harus kita mau ucapkan. Maupun tindakan-tindakan. Ya kan saudara, yang harus kita lakukan. Nah untuk membuat penyesuaian ini berhasil. Satu saudara, kata kuncinya.
Saudaraku, yaitu apa? Kita harus belajar untuk tidak menjadi orang yang egois. Itu aja. Jangan cuma lihat ini dia. Saudara, kau tidak perhatikan aku. Tidak bisa seperti itu saudaraku. Sebenarnya saudara, ya kan? Belajar untuk tidak egois mungkin merupakan pelajaran terbesar yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui hubungan pernikahan, hubungan keluarga. Jadi kita perlu hidup di dalam kasih dan hidup yang tidak mementingkan diri. Itu merupakan inti daripada ajaran Alkitab. Makanya dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 18. Saudara itu menuliskan begini. Kita baca sama-sama sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Bukan dengan apa? Perkataan. Atau dengan lidah. Tetapi dengan apa? Perbuatan. Dan dalam kebenaran. Nah hari ini saudara kita akan belajar 3 cara yang dapat kita lakukan. Untuk membuat penyesuaian-penyesuaian yang penuh kasih dan tanpa pamrih di dalam hubungan pernikahan kita atau keluarga kita. Yang pertama saudara, ya Alkitab katakan apa saudara? Ya Filipi 2 ayat 4 katakan begini saudara. Janganlah tiap-tiap orang hanya apa? Memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi yang pertama artinya apa saudara? Kita harus belajar memikirkan tentang apa yang dibutuhkan pasangan kita. Kita harus pikirkan apa yang dibutuhkan saat ini. Di musim-musim yang baru. Ya saudara, di dalam satu perubahan-perubahan ini. Ya saudara, ini kita harus ngerti. Ya kadang-kadang seorang ibu tiba-tiba yang mendapatkan anak. Mohon maaf saudaraku, saya mau berkata ini kenyataan. Lahir anak yang semua orang tidak mengharapkan semua anak itu sehat. Tiba lahir anak yang berkebutuhan khusus. Yang dimana banyak intens daripada dia harus berhubungan dengan mamanya. Saudaraku, nah bagaimana sang suami itu harus bisa mengerti kebutuhan istri ini. Saudaraku, yang dimana dia udah lelah untuk namakan. Jadi hal-hal ini bicara tentang bagaimana kita bisa melihat, saling melihat kebutuhan pasangan kita masing-masing. Nah sebagai istri, walaupun sesibuk apapun ngurus di rumah, yang sudah lelah dengan ngurus anak, tapi juga kita harus bisa melihat kebutuhan suami kita. Itu apa? Saudara, nah disinilah diajarkan saudara. Ya kan, sayangnya ya kalau menurut saya sayangnya. Semakin lama kita menikah, semakin sedikit kita memikirkan kepentingan atau kebutuhan pasangan kita. Kita nganggap udahlah, sudah biasa, sudah tahu. Justru kita lebih peduli dengan kebutuhan dan kepentingan orang lain malah. Yang bukan orang di rumah kita. Sebenarnya Alkitab itu mendorong kita untuk memperhatikan kebutuhan ya semua orang. Terutama kebutuhan mereka yang ada di rumah kita. Yaitu siapa? Justru pasangan kita sendiri. Saudara mungkin pernah lihat video ya, satu hamba Tuhan. Saudara, satu hamba Tuhan dia panggil pasangan suami istri. Bersama dengan 2 orang anaknya yang masih remaja, masih kecil lah, mungkin kelas SD gitu kan saudara. Ini di Amerika sih. Dia panggil ke mimbar, lalu mereka disuruh berdiri di mimbar. Saudara tahu nggak? Pasangannya apa? Suami istrinya nih gini saudara. Ya, di sini suaminya, anak perempuannya sebelah suami anak perempuan, lalu anak laki, lalu istrinya. Mereka berdiri gitu kan saudara. Lalu sama pendetanya dia ngomong gini. Waktu kalian belum punya anak, kalian bisa jaraknya deket. Hatinya juga deket mungkin. Setelah punya anak satu, langsung berjarak. Karena anak, ya kan, baik fisik maupun hati. Karena perhatiannya ke anak ini. Lalu setelah punya anak 2, jarak lebih jauh. Kalau kamu tidak pernah bisa mendekatkan walaupun ada jarak karena anak, maka satu hari ketika anakmu ini pergi kuliah ke kota lain atau pergi menikah, maka jarak ini akan sulit, tidak ada jembatan lagi. Nah oleh karena itu, bagaimana caranya untuk bisa menyatukan jarak ini? Tetap perhatikan kebutuhan pasangan kamu. Bagaimana mendekatkan jarak ini di hati? Saudara Kristus,
biasanya kita suka katakan begini saudara. Selalu mengingat akan kebaikannya lalu bersyukur akan pasangan kita. Itu akan tetap mendekatkan. Walaupun jaraknya jauh tapi mendekatkan hati. Yang mendekatkan hati kita adalah kita suka bersyukur kepada Tuhan atas pasangan kita. Saya sering dikatakan amin. Bukan mengeluh menjauhkan. Walaupun secara fisik dekat. Yang kedua, cara mendekatkan itu apa saudara? Bagaimana? Selain kita bersyukur, ya puji Tuhan ya, aku punya istri. Dia mau rawat anak-anak loh. Dia mau setia, dia mau capek, dia mau ngerti aku, mau sabar sama aku. Wah, itu mendekatkan hati kita sama dia. Saya bisa ngerti, katakan amin. Walaupun mungkin kita nggak sering ngobrol, tapi kita bisa bersyukur. Itu pun satu. Yang kedua, cara mendekatkan hati itu gimana ya? Kita berdoa untuk dia. Karena doa mendekatkan kita kepada siapa kita berdoa, dekat sama Tuhan. Untuk siapa kita berdoa, dan bersama siapa kita berdoa. Jadi doa mendekatkan. Katakan amin. Yang ketiga adalah apa? Kita harus bicara tentang sabar. Yang dibutuhkan pasangan kita adalah itu apa saudara? Sabar. Katakan amin. Ya kan? Kalau dia pasti butuh kesabaran kita. Kenapa saudaraku? Ya kan? Karena setiap orang itu tidak yang sempurna. Maka kita harus sabar melihat dia berubah. Nah ini hal-hal yang pertama yang harus kita pentingkan apa? Kita harus bisa memikirkan apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Katakan amin. Dia butuh untuk bisa selesaikan tugasnya. Dia butuh untuk diberikan kesempatan untuk terus berkarir suami. Jangan terus diganggu. Ngapain kamu? Sama siapa kamu? Kemana aja selama ini? Ya kan? Makan sama siapa kamu? Itu coba kasih ruang. Ya kan dalam hubungan ini. Yang kedua adalah kita harus belajar saling apa? Merendahkan diri. Ini bicara tentang apa saudara? Ya kalau udah belajar merendahkan diri, itu saling menghormati. Saudara, saling menghormati, saling menghargai. Efesus 5 ayat 21, kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam apa? Takut akan Tuhan. Merendahkan diri dalam takut akan Tuhan. Nah saudara, beberapa laki-laki atau pria ya seringkali berpikir bahwa ya istri mereka inilah yang harus melakukan penyesuaian. Yang harus ngerti lah ya kan akan diri dia. Sebenarnya tuh kebalik saudaraku. Kalau saya melihat bahwa justru sebagai pemimpin dalam keluarga ya, dalam rumah tangga, suami itu dipanggil untuk menjadi contoh teladan. Dalam hal apa saudara? Ya kan saudara, mengerti, berkorban, membuat penyesuaian seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Katakan amin saudara. Coba Efesus 5 ayat 25 sampai 27 kita baca sama-sama yuk. Ini dasar firman-Nya. Hai suami, apa? Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara bisa mengerti gak daripada ayat ini? Maksudnya begini saudaraku. Sebagai suami, ya kita ini sebagai laki-laki sebagai suami, buat istri, ayah sebagai anak-anak. Tuhan tuh mau kita mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Dengan cara apa? Dia rela berkorban, menyerahkan dirinya, ya kan, untuk gereja. Lalu bukan cuma berkorban, tujuan berkorban itu apa saudara? Lalu setelah itu saudaraku, dia mulai apa saudara? Mengajar. Di sini dikatakan menguduskan gereja. Kita harus bisa menguduskan istri kita. Menyucikan istri kita. Dengan apa? Air dan firman. Apa arti air dan firman? Dengan kata-kata kita. Saudara, dengan kehadiran kita. Kadang-kadang suami itu bukannya bisa didik istri supaya makin cinta Tuhan dan takut Tuhan.
Suami malah terpengaruh sama istri untuk makan buah dari yang dilarang Tuhan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kadang-kadang kita suami harus bisa. Nah di sini harus luas. Bagaimana kita membimbing istri kita, anak-anak kita. Ya kan, untuk semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Seperti Kristus membawa kita, menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu. Supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Katakan amin. Suami tidak sempurna. Kita enggak sempurna, enggak 10 betul. Tetapi kita harus belajar jadi contoh. Katakan amin saudara. Jadi contoh. Bagaimana caranya kita mengarahkan. Kadang-kadang justru kita biarin. Ya, saya bersyukur saudaraku, saya punya istri. Ya, dia juga kita bisa diskusi, kita bisa bicara. Dia koreksi, nasihati saya, tegur. Tapi saya juga enggak kehilangan rasa takut, enggak kehilangan keberanian. Saya tetap bicara, ya kan, untuk hal-hal yang harus dia perbaiki. Seringkali kita suami itu enggak berani ngomong sama istri. Ini enggak bisa. Ini harus kamu gini. Untuk apa? Kemuliaan. Yang penting motif kita untuk kemuliaan Tuhan. Laki-laki biasa enggak berani ngomong, enggak berani memandikan air dan firman kepada istrinya. Seperti Kristus memandikan air dan firman kepada jemaat, takut nanti ribut. Nanti jadi sengketa. Ini lebih, dia takut nanti resiko besar nanti di rumah. Justru kalau kita diamkan, resiko makin lebih besar. Saya lihat banyak tuh suami pergi ke penjara. Itu saya rasa saham daripada istri juga nggak kurang-kurang besar itu. Saudaraku, ya kan terjerat dan lain sebagainya. Ya karena nanti berapa banyak perceraian. Awalnya gini saudaraku. Istri didiamin sama suami. Setelah suami udah gak kuat lagi. Cerai aja kita. Mestinya dari awal harus dikoreksi. Ini yang dimaksud daripada kita harus saling merendahkan diri. Katakan amin saudara. Bukan untuk merendahkan diri. Sama-sama saling menindas. Oh gak apa-apa kalau ditindas. Bukan itu poinnya. Supaya kita sama-sama bisa bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah kita harus belajar melakukan penyesuaian dalam hal-hal yang kecil. Saudara, ya, maksud saya begini saudaraku, ya. Cinta kasih yang sejati itu selalu diungkapkan melalui keputusan-keputusan kecil setiap hari untuk menyesuaikan diri dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Maksudnya begini saudaraku. Ya, saya yakin saudara, kalau misalnya di rumah ini kita gak punya pembantu. Dan istri yang bertugas untuk rapiin rumah, bersihin rumah. Kita sebagai suami, kita bisa pikir, aku udah cari duit. Saudara tahu gak? Ini ada penyesuaian kecil, tapi ini dampaknya besar dalam hubungan. Saudara tahu bagaimana caranya? Membantu istri membersihkan rumah. Membantu istri buang sampah. Hal yang kecil. Atau mungkin pembantu ada pak segala macam. Tapi kita juga bisa duduk bareng dan dengarkan. Ya kan, cerita daripada istri kita. Atau curahan hatinya. Atau sebaliknya mungkin suami juga ingin istri itu dengar cerita suami ini. Curahan isi hatinya. Dan lain-lain sebagainya. Ini hal yang kecil yang biasa kita pikir. Untuk dengar tuh harus dipaksa dulu. Coba sini, dengar dulu ini. Kadang-kadang kita harus perlu inisiatif. Ada cerita apa? Ini hal-hal yang penyesuaian ini maksudnya. Atau nemenin kegiatannya. Ya kan ada kegiatan apa. Ada istri yang suka temenin yuk ke pasar, temenin. Suami bilang, yuk temenin aku olahraga yuk. Karena aku nggak suka olahraga. Ini penyesuaian yang perlu. Saudara bisa, ini hanya contoh. Yang intinya adalah tiap kita terus perlu ada perubahan-perubahan kecil. Ya kan, untuk supaya bisa meningkatkan kualitas hubungan. Katakan amin. Aduh, seringkali kita jadi orang yang kira-kira hal-hal apa yang harus kita rubah. Ya, saya bilang tadi mesti kita latih mungkin ya saudara. Belajar bersyukur, ya kan. Bersyukur kepada Tuhan atas pasangan kita.
Lalu kalau bisa di dalam kerumunan ngobrol beberapa komunitas, kita bisa sedikit berikan satu pujian kecil kepada pasangan kita. Itu pun bagus kalau menurut saya. Katakan amin. Jangan biasakan kalau di komunitas, keluarga kita ya, dia mah payah. Ini, bapaknya anak-anak ini. Jangan maluin. Katakan amin saudara. Itu udah kuno kayak gitu mah. Atau nih si suami yang sama istri, wah ini orangnya no. Di rumah mah dasteran, bau lagi, dasternya gak pernah ganti-ganti. Memang semua orang gitu kan. Kayaknya itu mah udah kuno. Kamu saya, ini harus dirubah, katakan amin. Kasih saudara pujian kecil, tulus kita sampaikan. Ya kan? Wah ini keren saudaraku. Karena gini ya, ujian cinta kasih yang sejati itu kadang-kadang bukan terletak daripada apa yang kita katakan, melainkan apa yang kita lakukan dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Ya, jika cinta kasih kita bisa bertumbuh saudara, maka kita bisa memperlakukan pasangan kita seperti Kristus memperlakukan kita. Katakan amin. 1 Yohanes 3:16. Mari kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Katakan amin. Ya, lakukan penyesuaian ya untuk bisa mengasihi pasangan kita seperti Kristus mengasihi kita. Katakan amin. Coba kita mulai penyesuaian perubahan lah. Saudaraku, ya kan, bagaimana cara kita selalu memikirkan bagaimana kualitas hubungan kita jadi lebih baik. Ya kan saudaraku, seperti kalau kita bisa bangun ini, saya rasa saudara, hidup saudara akan penuh dengan sukacita. Ya, hidupnya bisa sehat, rumah tangga jadi sehat. Saudara, kalau kita hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, ini hubungannya kualitasnya bagus. Saya yakin kebahagiaan itu akan melahirkan tubuh yang sehat. Katakan amin. Ya, tubuh yang sehat, rohani kita juga sehat. Dan juga apa? Keuangan kita juga sehat. Kita bisa kerja, sukacita. Katakan amin saudara. Ini yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Saya berdoa, ya kan? 3 hal ini saudara dan saya bisa lakukan. Yang pertama adalah belajar mendahulukan kepentingan pasangan kita. Pikirkan apa yang jadi kebutuhan dia. Yang kedua, belajar hormati dia. Hargai dia. Artinya apa? Kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Yang ketiga, coba buat perbaikan-perbaikan, penyesuaian kecil. Saudara, untuk bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa biar kita semua punya rumah tangga, keluarga-keluarga yang hebat, yang memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita siap berdiri untuk makan perjamuan kudus saudara. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakmu. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kamu Prabu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.